Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiano Glisianto, NIM O02201111 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang Olimpiade. Pertama, sejarah Olimpiade kuno pada tahun 776 before Christ sampai 394 Anno Domini. Olimpiade pada mulanya adalah sebuah festival olahraga yang merupakan bagian dari ritual keagamaan bangsa Yunani dan koloninya untuk menyembah dan memuja dewa Zeus, dewa penguasa gunung Olympus. Setelah dilakukan ritual keagamaan di sebuah kuil di Bukit Kronus, wilayah Gunung Olimpia, maka selanjutnya dilakukan sebuah festival atau lomba olahraga yang diikuti oleh ratusan atlet bangsa Yunani, yang dimaksudkan sebagai penghargaan dan rasa syukur bagi dewa Zeus. Olahraga yang diperlombakan pada awalnya yaitu pertama lari dibagi menjadi tiga, yaitu 192 meter, 382 meter, dan 1344 meter. Lalu ada gulat, ada lagi pentathlon terdiri dari lompat jauh, lempar lembing, lari 192 meter, lempar cakram, dan lempar martil. Lalu berikutnya ada tinju, lalu ada balap kereta kuda, lalu ada pankration atau gabungan tinju dan gulat, lalu ada balap kuda, dan lomba lari membawa senjata. Lomba diadakan setiap 4 tahun sekali di stadion berkapasitas 40.000 di dekat sungai Kladelos dan berlangsung selama 5 hari. Para atlet melakukan lomba dengan bertelanjang bulat, dimaksudkan untuk menjaga kesucian festival. Peserta dan penonton yang diizinkan berpartisipasi hanyalah kaum pria. Selama masa perlombaan berlangsung, semua aktivitas peperangan dan sikap-sikap permusuhan dihentikan dan dilarang. Pemenang lomba diberikan penghargaan tertinggi berupa mahkota daun zaitun dan diberikan gelar pahlawan. Para pemenang sangat dihormati oleh bangsa Yunani, sehingga sebuah peperangan akan berhenti bila sang pemenang sedang melintas medan pertempuran. Pada tahun 393 Anno Domini, lomba di Olimpia dihentikan oleh raja kerajaan Kristen yang berkuasa saat itu, yakni Theodor I. Pada tahun 426 Anno Domini, Raja Theodor II menghancurkan kota Olimpia. Kota Olimpia hancur dan hilang juga akibat bencana alam. Lalu kita lanjutkan ke filosofi dan nilai-nilai dalam penyelenggaraan Olimpiade kuno. Yang pertama, selalu menjaga kesucian diri selama bertanding. Yang kedua, menjaga kekuatan dan kebugaran fisik, keterampilan dan ketahanan mental. Yang ketiga, semangat untuk berprestasi. Yang keempat, kejujuran dalam bertanding. Yang kelima, saling menghargai. Yang keenam, terciptanya perdamaian. Yang ketujuh, terjalinnya kompromi dan kesepakatan antar suku. Yang kedelapan, penghargaan tertinggi, yaitu bisa berupa pahlawan, hadiah atau monumen. 9, peningkatan ekonomi, transaksi usaha atau perdagangan. Yang ke-10, terciptanya sukacita atau sukaria. Lalu kita lanjut ke gerakan Olimpiade modern. Berawal dari ketertarikan terhadap filosofi mulia Olimpiade kuno, Baron Pierre de Coubertin, yaitu bangsawan Prancis, menggagas dan mencoba membangkitkan kembali semangat lomba Olimpia melalui penyelenggaraan pertandingan atau festival olahraga tingkat internasional yang dikenal dengan Olimpiade atau Olympic Games. Selain penyelenggaraan festival olahraga internasional, dilakukan juga gerakan penyebar luasan filosofi, nilai-nilai, paham Olimpiade atau Olympism, yang kini dikenal dengan gerakan Olimpiade atau Olympic Movement. Olimpiade yang pertama diadakan di kota Athena pada tahun 1896. Ide Olimpiade dari Pierre de Coubertin yang pertama mengajak negara-negara di dunia untuk bersama menghidupkan kembali nilai dan kegiatan Olimpiade sebagai solusi mengatasi krisis sosial, politik, akibat dari konflik dan permasalahan di berbagai dan antar negara.
Yang kedua yaitu kegiatan Olimpiade diharapkan dapat memberikan inspirasi dan semangat persaudaraan dalam upaya membangun resolusi perdamaian untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di seluruh dunia. Yang ketiga, untuk maksud tersebut dan agar pelaksanaan aktivitas pergerakan Olimpiade berjalan secara terpadu dan berkesinambungan di seluruh dunia, maka ditetapkan Piagam Olimpiade atau Olympic Charter. Olimpisme atau Olimpisme sebagai pokok pikiran gerakan Olimpiade. Olimpisme adalah dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani, badannya sehat, dan rohani, kemauan moral dan kecerdasan, serta mengharmonisasikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan, dan pendidikan. Sehingga dengan demikian dapat diciptakan keselarasan kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia, nilai-nilai pendidikan yang baik, dan penghargaan pada prinsip etika yang baik. Lalu visi Olimpisme adalah menempatkan olahraga di mana saja sebagai wahana pembentukan manusia secara utuh yang harmonis dalam usaha membangun suatu masyarakat yang damai dengan saling menghormati. Untuk kepentingan ini, gerakan olahraga berusaha secara sendiri-sendiri ataupun bekerja sama dengan organisasi yang terkait untuk menciptakan kegiatan-kegiatan dalam usaha membangun perdamaian yang abadi. Lalu kita lanjutkan pada simbol gerakan Olimpiade modern. 5 cincin dengan 5 warna berbeda-beda, yaitu biru, kuning, hitam, hijau, dan merah dengan latar belakang putih. 5 cincin tersebut menggambarkan wakil dari 5 benua, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua Amerika, dan benua Australia, serta negara-negara di dunia yang disimbolkan dengan 5 warna yang merupakan bagian dari warna bendera masing-masing negara. Simbol ini diciptakan oleh Beper de Coubertin dan diluncurkan pertama kali dan digunakan pada tahun 1914 pada Kongres Olimpiade di Antwerpen. Lalu kita lanjutkan ke filosofi dan nilai-nilai Olimpiade atau Olympic Value. Value of the Olympic Games motto yaitu Citius, Altius, Fortius, yang artinya lebih cepat, lebih tinggi, lebih kuat. Diusulkan oleh Father Henry Didon, seorang guru dari Republik Dominika, salah satu teman dari Baron Pierre de Coubertin. Lalu 7 konsep pembentukan nilai-nilai moral dalam penyelenggaraan Olimpiade. Yang pertama, kesempurnaan dalam kinerja atau excellence in performance. Yang kedua, berpartisipasi dengan kegembiraan dan kesenangan atau joy and pleasure in participation. Yang ketiga, kejujuran dalam berkompetisi atau fairness of play. Yang keempat, rasa hormat terhadap sesama tanpa memandang perbedaan bangsa, budaya, suku maupun orang perorangan, atau respect for other nation, cultures, religion, races, and individuals. Yang kelima, pengembangan kualitas manusia atau human quality development. Yang keenam, kepemimpinan yang dilandasi oleh kebersamaan berlatih, bekerja, dan berkompetisi, atau leadership by sharing, training, working, and compete together. Yang ketujuh, kedamaian antara bangsa atau peaceful coexistence between different nationality. Lalu kita lanjutkan ke nilai-nilai Olimpiade. Nilai-nilai Olimpiade itu ada 3, yaitu excellent, respect, dan friendship. Kita mulai dari yang excellent. Nilai-nilai dari excellent yaitu yang pertama, kerja keras untuk mencapai prestasi terbaik. Yang kedua, berjuang hingga akhir atau pantang menyerah. Yang ketiga, fokus terhadap pencapaian prestasi. Yang keempat, terus belajar untuk mendapatkan proses yang tepat untuk pencapaian prestasi terbaik. Yang kelima yaitu menjaga keseimbangan antara kebugaran fisik atau motivasi, keinginan, dan kekuatan mental. Yang kedua, respect, saling menghargai diri dan orang lain dalam hal yang pertama, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan,
perbedaan keragaman budaya, perbedaan suku ras atau bangsa. Yang kelima, hak-hak sebagai manusia. Yang keenam, pencapaian prestasi atau kesuksesan seseorang. Lalu yang terakhir yaitu friendship, nilai-nilai dari friendship sendiri yaitu yang pertama persahabatan, yang kedua berempati dan bersimpati kepada orang lain, yang ketiga kerjasama, yang keempat saling memberi, melayani, dan yang kelima saling mendukung. Itulah penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.